Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa berjumpa lagi. Dan kita akan belajar bersama lagi hari ini ya, mata pelajaran fikih. Oke. Sebelum kita mulai, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin sama ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, semoga dengan doa tadi kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan berkah manfaat tentunya. Ada yang gak berangkat hari ini? Ada dua. Oh, siapa? Sama siapa? Kevin dan Dina. Kok bareng ya sakitnya ya? Oke, kalau gitu kita doakan bersama semoga kedua-duanya diberikan kesembuhan dan besok bisa berjumpa lagi dengan kita. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa nih? Di bab kita sudah masuk bab keempat ya, bab keempat tentang akikah dan kurban. Tapi minggu kemarin kita sudah membahas tentang kurbannya ya, jadi kita melanjutkan yang akikahnya saja. Nah, untuk sekarang hari ini metode yang akan kita gunakan itu diskusi ya. Seperti minggu kemarin juga kita menerapkan metode diskusi discovery learning. Artinya anak-anak semuanya nanti yang lebih aktif atau pembelajaran terpusat pada kalian, bukan pada guru, bukan pada ibu guru ya. Jadi ibu di sini berperan hanya sebagai pembimbing dan fasilitator saja. Begitu. Seperti biasa, kalian artinya harus bisa menemukan masalah, kemudian mencari hipotesisnya dan mencari referensinya juga tentunya. Kemudian dijadikan satu laporannya, kemudian dilaporkan di depan dan kelompok lain nanti mengomentari gitu. Tapi sebelum ibu bagi kelompoknya, ibu sebagai pengantar ya, ibu akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu, tentang pengertian akikahnya. Oke, jadi ibu jelaskan dulu ya sedikit sebagai pengantar tadi pengertian dari akikah. Jadi pengertiannya itu ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, akikah itu adalah artinya memutus atau melubangi gitu ya. Nah, sedangkan kalau secara istilah, pengertian akikah ini adalah beribadah kepada Allah yang dilakukan dengan cara menyembelih kambing sebagai rasa syukur atas kehadiran putra atau putri yang menjadi titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai ibadah ya, ibadah kepada Allah. Wujud rasa syukur begitu. Nah, di sini petunjuk dari akikah itu mengikuti riwayat dari Rasulullah ya. Hadis Rasulullah, oke. Yang di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya adalah diriwayatkan dari Samurah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Oke, gitu. Ada pertanyaan tentang pengertiannya? Ya, jadi itu ya, ada secara bahasa dan ada secara istilah. Oke. Kemudian untuk selanjutnya nih ada hukum, kemudian waktu pelaksanaan, kemudian hewan, pembagian daging akikah dan juga hikmahnya. Ini ada 5 subtema. Nanti silakan ini yang akan menjadi bagian-bagian untuk kalian diskusikan. Jumlah muridnya ada berapa? Ada 30 ya. Ini ada 5, berarti satu kelompok 6 anak. Oke. Untuk pembagiannya kita urutkan dari absen saja ya. Berarti absen 1 sampai 6 itu kelompok 1, kemudian absen 7 sampai 12 berarti kelompok 2. Begitu seterusnya sampai selesai ya, menyesuaikan. Untuk kelompok 1 silakan ditulis. Yang pertama subtemanya adalah hukum akikah. Itu kelompok 1. Silakan digaris sebanyak mungkin. Juga ada dalil juga ya, dalil juga. Terus yang kelompok 2
tentang waktu pelaksanaan akikahnya. Kemudian cantumkan juga pendapat-pendapat dari ulama ya. Selanjutnya, oke, kita lanjutkan di kelompok 3 ya. Subtemanya adalah hewan untuk akikah gitu. Ketentuannya hewan apa saja yang boleh untuk akikah gitu ya. Itu dicari sebanyak mungkin ya referensinya gitu. Kemudian yang keempat nih, kelompok 4 itu tentang pembagian daging akikah. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini adalah hikmah pelaksanaan akikah. Hikmah pelaksanaan akikah, oke? Sudah jelas semuanya ya, 5 kelompok. Ya silakan menempati tempat duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk waktu diskusi Ibu sediakan selama 70 menit. Kira-kira cukup ya? Oke, jadi sumbernya nanti bisa dari Google Class ini, kemudian bisa dari jurnal atau literatur. Kemudian kalau misalnya kalian ambil dari internet, kalian bawa Android semua ya. Oke, kalau dari internet hindari dari Wikipedia atau Blogspot ya. Wikipedia, Blogspot itu hindari, oke? Karena itu biasanya nggak valid gitu. Kemudian dari Al-Quran juga bisa ya, karena kan ini menyangkut dengan dalil juga ya yang harus dicantumkan. Begitu, silakan bisa dimulai. Oke, sudah selesai semuanya. Waktu sudah habis. Oke, berarti satu persatu ya, satu persatu mempresentasikan. Kemudian kelompok lain nanti bisa menanggapi, bisa mengomentari, kemudian memberi masukan atau saran. Nanti Ibu juga sembari mendengarkan. Kalau nanti penjelasannya ada yang kurang, nanti di belakang akan Ibu tambahkan, gitu ya. Kelompok 1 sampai 5. Dari kelompok 1 dulu. Oke, silakan. Baik, semuanya sudah maju. Bisa Ibu amati bahwa cukup bagus sekali ya. Ada peningkatan dari minggu sebelumnya. Kita juga kan pernah menggunakan metode ini ya, discovery learning ya. Dan hari ini sudah ada perkembangan baik gitu. Artinya kalau semakin kita sering menggunakan diskusi seperti ini, artinya akan berdampak lebih baik juga ke depannya gitu ya. Kekritisan kalian jadi bertambah, jadi terbangun gitu di diri kalian masing-masing. Nanti pasti akan terbawa sampai kalian SMA, kalian di perguruan tinggi gitu. Nanti akan bermanfaat. Tapi tadi ada satu yang belum lengkap ya, atau sudah lengkap sebetulnya. Tapi hanya saja ada poin satu yang perlu kita tahu di kelompok 4 ini tentang pembagian daging akikahnya. Untuk kelompok yang lain sudah luar biasa, boleh kita apresiasi, tepuk tangan buat kalian. Oke, jadi yang kelompok 4 ya tadi ya, Ibu cerita saja di sini, nggak perlu Ibu tulis. Jadi begini, dalam pembagian daging akikah gitu, kalau putra itu ukurannya 2 tadi ya, di kelompok 3 disampaikan. Untuk laki-laki, kemudian yang 1 untuk perempuan. Nah, di sini tentang pembagiannya itu artinya pembagian kepada masyarakat ya, kepada tetangga-tetangga gitu. Ini tidak ada ketentuannya, apakah harus berupa daging yang masih mentah atau daging yang sudah matang atau sudah diolah gitu. Itu tidak ada aturannya gitu yang secara spesifik. Nah, artinya kedua-duanya boleh dilakukan, terserah gitu ya, mau berupa yang masih mentah dagingnya atau yang sudah matang gitu kemudian dibagi gitu. Nah, tetapi kondisi ini juga harus disesuaikan. Kalau misalnya di lingkungan kita, tetangga kita misalkan hanya ada 5 rumah saja, sedangkan kita akikahnya itu 2 kambing, artinya banyak sekali ya daging 2 kambing ini. Kemudian kalau dibagikan ke tetangga misalnya 5 rumah saja, kalau dibaginya itu berupa daging mentah, artinya setiap rumah akan mendapatkan daging yang cukup banyak gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa, kita akalkan dengan daging yang masih mentah saja, supaya nanti di setiap rumah ini bisa mengolah daging sesuai dengan keinginannya. Nah, tetapi berbeda kalau di tetangga-tetangga kita ini banyak penduduknya, padat gitu ya.
kalau kita bagikan secara masih mentah dagingnya, bisa kita bayangkan ya, setiap rumah mungkin akan mendapatkan 2 on saja atau segini mungkin ya. Itu kan lucu ya, atau bukan lucu, kalau secara kesopan santunan kemudian adabnya ini kurang baik gitu ya. Kok segini, daging segini dibagikan gitu ya, dimasak opo kayak gitu kan, istilahnya seperti itu. Masa daging segini dimasak sendiri gitu. Nah berarti kalau keadaannya seperti itu, kita akalkan dengan dimasak sendiri, dimasak oleh kita gitu, kemudian baru dibagikan. Nah itu tadi yang kurang, sedikit saja kurang lengkap materinya gitu. Oke, ada pertanyaan dari penjelasan ibu tadi? Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, nah berarti kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi tugas ini masing-masing individu. Jadi tugas untuk masing-masing. Yang pertama nih, kalian amati, kemudian kalian wawancarai bagaimanakah pelaksanaan akikah di masyarakat muslim di sekitar tempat tinggal kalian gitu. Di sekitar tempat kalian ya. Pastinya rumahnya berbeda-beda ya lokasinya ya, ada yang di desa ini ya, pasti tentunya berbeda mungkin ya. Kalaupun ada kesamaan ya nggak apa-apa, intinya kalian cari tahu kemudian dibuatkan laporan. Oke, untuk tugasnya nanti diketik saja di Word, kemudian bisa dikirim ke email ibu, kemudian di print juga supaya nanti ada hard file dan soft filenya. Kemudian mungkin nanti bisa diceritakan di tempat tinggal kalian salah satu mungkin yang berbeda gitu, mungkin ada keunikannya gitu. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, besok kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Oh ya, kemudian tadi yang hasil diskusi setiap kelompok itu dicatat kembali dengan rapi, kemudian dikumpulkan juga ya minggu besok ya. Oke, begitu sudah jelas ya. Baik, mungkin seperti ini, segini saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.